Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah ngasuh dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tidak lupa kami juga senantiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya mari kita sapa dulu mubalik kita. Selamat sore Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari demi hari sudah kita jalani dan alhamdulillah kita patut bersyukur masih diberikan keistiqomahan untuk mengikuti kajian sore atau ngaji sore dari SMK Muhammadiyah 3 Dolopo. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita akan mengulas memperdalam, mengupas tuntas tentang berbuat baik dengan tetangga. Nah, tentu ini nanti pasti ada perintahnya dalam agama kita, dalam agama Islam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak tausiah dari beliau. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Usikum wa ya nafsi bi taqallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah. Mari kita senantiasa membacakan puji dan syukur kita kepada Allah. Karena Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang terus-menerus. Sore hari ini kita sekalian diberikan kekuatan untuk berjumpa kembali, diberikan kekuatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun lewat media digital. Tapi hari ini kita sekalian mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita sekalian diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa keluarga besar SMK Muhammadiyah, para pemirsa ngasuh ngaji sore yang dirahmati Allah. Setiap ibadah perintah Allah pasti terkait dengan ibadah istimaiyah, yaitu ibadah sosial. Bagaimana kita sholat, begitu saja lah. Ketika kita berakhir sholat kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Artinya kita harus memperhatikan bagaimana kanan kita doakan selamat dan kiri kita doakan selamat. Artinya sebagai muslim itu kita harus menghormati, juga bisa berinteraksi sosial, beribadah istimaiyah, ibadah sosial, tidak hanya untuk keluarganya tapi juga bagaimana dengan lingkungan masyarakat kita sekalian. Juga tidak pandang bulu, meskipun kita hidup dalam sebuah pluralisme kemajemukan, mungkin ada yang seagama, mungkin ada yang tidak seagama. Bagi yang seagama sudah tentu kewajiban kita sebagai tetangga ada dua. Sebagai tetangga pertama, yang kedua adalah sebagai seorang muslim. Kalau kita dengan non muslim itu sebatas kita sebagai tetangga. Hak tetangga apa? Ya harus saling tolong menolong, bantu membantu. Tapi kalau sesama muslim ada beberapa hal hak-haknya orang muslim itu harus kita tunaikan. Karena apapun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita, yang namanya tetangga itu suatu hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Karena tetangga dekat itu adalah lebih bagus, lebih utama, lebih bermanfaat daripada saudara kita yang jauh, famili kita yang jauh. Ketika kita butuh sesuatu untuk dibantu, kita tidak mungkin hal-hal yang sederhana kita memanggil famili kita yang jauh dari rumah kita, jauh dari alamat yang ada pada diri kita. Tapi tetanggalah yang pertama kali kita panggil untuk kita minta bantuan. Maka oleh sebab itu
kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wala yu'di jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya. Jadi ada lagi yang pertama juga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fa yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Tetangga itu harus kita muliakan. Ya, kita sebagai muslim tidak boleh mengabaikan begitu saja terhadap tetangga kita. Mereka punya hak untuk hidup yang aman dari kita sekalian. Maka ada pula bagi kita sekalian ini, karena tetangga pula kita masuk surga, dan karena tetangga pula kita bisa masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man la ya'man jarahu biwaqi, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau ada tetangga merasa kita sekalian ini resek terhadap mereka, mereka tidak aman terhadap perilaku kita, jangan harapkan kita masuk surga. Atau sebaliknya, tetangga kita juga begitu. Ini yang penting bagi kita sekalian. Jadi tidak sekedar simpati kepada tetangga, juga kita juga berempati. Artinya berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita. Ini penting bagi kita sekalian. Jadi sebagai ukuran keimanan dan ketakwaan kita sekalian. Jadi awalnya kan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir. Maka hari akhir itu menentukan bagaimana tetangga kita mendorong kita untuk masuk ke surganya Allah. Nah ini, jadi termasuk kita sekalian ini diperintahkan empati itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa idza tabakta marokatan fa'aksir ma'ha. Jadi ketika kita sekalian ini membuat sayur, kita disuruh perbanyak kuahnya. Jadi fa'aksir ma'ha, kemudian dengan memperbanyak kuah itu, kemudian kita perhatikan bagaimana tetangga kita bisa merasakan kita beri dan sebagainya. Ini sebagai menumbuhkan semangat berbagi dengan tetangga. Makanya penting bagi kita bertetangga, jangan sampai kita sekalian ini membuat hal-hal yang tidak nyaman bagi tetangga kita. Jadi jangan gara-gara tetangga kita tidak nyaman dengan kita bisa masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya kita harus berbuat baik apapun. Kalau toh tetangga kita mungkin ada yang berbuat resek kepada kita tidak boleh sebuah kejahatan atau kejelekan itu kita balas dengan kejelekan. Justru dengan kejelekan yang diberikan oleh orang lain itu kita balas dengan kebaikan, maka dia akan sadar terhadap kekeliruan dan kesalahannya. Jadi ini ajaran agama kita seperti itu. Bagi mereka yang non muslim, tetangga kita yang beragama lain, kita pun juga harus memperhatikan hak mereka sebagai tetangga, saling tolong menolong, bantu membantu hal-hal yang menyangkut urusan-urusan dunia, tidak menyangkut urusan-urusan akhirat. Jangan sampai toleransi berbaik dengan tetangga, dengan orang non muslim, terus kita sama-sama ibadahnya dan sebagainya, ini salah kaprah, tidak boleh. Jadi harus ada batasan-batasannya, menyangkut agama, menyangkut akidah. Ini kita tidak bisa tolerir. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut ibadah istimaiyah, sosial dan sebagainya, gotong royong, wajib kita tunaikan. Itu kira-kira kajian kita dengan tetangga. Maka jangan sampai kita gara-gara tetangga kita masuk neraka. Mudah-mudahan gara-gara tetangga kita bisa masuk surga karena kita berbuat baik. Amin. Lebih-lebih kita sekarang dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Dalam bulan puasa ini kan ada, kemarin sudah saya sampaikan, termasuk al-jannatu mustaqotun, itu surga yang merindukan. Surga itu merindukan, diantaranya adalah minha, yaitu mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, orang yang lapar.
Maka walaupun tetangga kita kaya sekalipun, sebagai sebuah penghormatan, kalau kita punya sesuatu ya kita berbagi. Ini kira-kira mudah-mudahan memberikan manfaat pada kajian sore hari ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah ngasuh dimanapun berada, kunci kita masuk surga diantaranya adalah berbuat baik dengan tetangga. Bahkan kunci kita masuk neraka adalah mengganggu ketenangan tetangga. Nah ini sangat sangat riskan yang mungkin sering terjadi di masyarakat ya, entah karena apa, faktor apa, ada yang mengganggu ketenangan tetangga, atau bahkan diri kita sendiri yang mengusik ketenangan tetangga. Ya semoga kita tidak tergolong orang-orang yang mengganggu ketenangan tetangga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Nun Sewu, ini ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ini sementara yang sudah masuk ada 3 Tat. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Kemudian ini kebetulan sesuai dengan tema kita. Pertama, bagaimana cara bersosial dengan tetangga atau orang teman yang beda agama? Itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tetangga yang non muslim itu sebatas kita tetangga. Kalau yang kepada mereka yang muslim, di samping tetangga juga ada hak-hak mereka sebagai seorang muslim, tetangga muslim. Bagi kita yang punya tetangga non muslim, ya kita berbuat baik sebatas berbuat baik dalam hal-hal yang bersifat duniawi ya, gotong royong, saling tolong menolong, bantu membantu. Ya termasuk jika mereka kekurangan minta tolong kepada kita, ya kita bantu, dan itu kewajiban kita sebagai tetangga. Nah ini sebatas urusan-urusan yang menyangkut masalah keduniaan. Tapi menyangkut akidah kita tidak boleh terus campur adukkan. Kita karena berbuat baik kepada tetangga kita yang non muslim, tetangga kita non muslim itu melakukan ritual-ritual keagamaan, kita diundang datang, tidak boleh, itu dilarang. Ini merusak akidah kita. Baik. Terima kasih atas jawaban yang pertama. Terus ini ada yang kedua. Ini cukup panjang. Doa apa yang dibolehkan untuk saudara atau tetangga atau teman kita yang beda agama? Adakah doa yang dilarang? Serta bagaimana cara menjawab salam ketika ada orang non muslim yang mengucapkan salam? Kalau yang mengucapkan salam sebagai pernah dicontohkan ketika dia mengucapkan assalamualaikum, karena assalamualaikum adalah doa semoga engkau selamat. Kalau bagi orang muslim yang saling kita jawab waalaikumsalam, mudah-mudahan keselamatan atas kamu. Tapi bagi mereka yang mengucapkan salam kepada kita, orang-orang muslim kepada kita, cukup kita jawab ya non muslim kepada kita jawab waalaikum gitu ya. Jadi waalaikum itu sudah sebuah jawaban diplomatis. Waalaikum atas kamu apa? Ini kan tergantung mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, doa apa yang harus kita panjatkan kepada orang muslim? Ya kita doakan semoga mudah-mudahan dia atau mereka mendapatkan hidayah seperti kita sekalian. Kita sama-sama menjadi seorang muslim. Tidak boleh kita mendoakan mencelakakan mereka, karena mereka pun juga berbuat baik kepada kita. Ya, ini kira-kira seperti itu yang berarti tidak ada doa yang intinya untuk pertanyaan yang apakah ada doa yang dilarang, itu tadi jawabannya tidak boleh mendoakan untuk mencelakakan itu tadi ya. Baik. Terus ini terakhir Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Berbuat baik adalah salah satu cara bersosial. Nah, lantas apa ada batasan-batasan dalam bersosial baik dengan tetangga, rekan kerja, terus bahkan lawan jenis? Kalau kita berbuat baik itu dengan tetangga, rekan kerja dan sebagainya, ini kita tidak boleh semua kebaikan dan yang ada pada diri kita ini kita munculkan, kita tampakkan kepada mereka. Dan masing-masing pribadi itu kan punya yang namanya privasi.
Jangan sampai privasi keluarga dan sebagainya ini kita tunjukkan kepada mereka batasan seperti itu. Dan juga termasuk di dalam berteman dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan ini. Berlebihan di dalam pertemanan itu. Jadi cinta yang berlebihan itu hal yang sifatnya berlebihan tidak dibenarkan. Dan termasuk itu tadi sampai privasi dan sebagainya. Karena apa? Kadangkala yang namanya teman karena curhat kepada teman dan sebagainya belum tentu mereka menerima dengan baik. Kadangkala mereka curhatan kita ini kadang-kadang disampaikan kepada orang lain, ini rahasia disebarkan kepada kita. Kita harus hati-hati dalam berkawan itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Jadi begitulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap tetangga, kemudian berbuat baik kepada orang yang non muslim, kemudian berbuat baik kepada rekan kerja dan lain sebagainya. Baik pemirsa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kajian sore pada hari ini sudah cukup panjang. Ada tema yang menarik seputar kehidupan sosial kita, ya, seputar kehidupan bertetangga kita, kehidupan bermasyarakat kita, baik bermasyarakat di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja, baik di kantor maupun antar lembaga. Nah, ini ada batasan-batasannya juga pemirsa. Baik, alhamdulillah, semoga kajian sore pada hari ini dapat bermanfaat buat kita, buat para jamaah dimanapun berada. Sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih dulu kepada mubalik kita. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan dan memberitahukan bagi Bapak Ibu jamaah yang mempunyai anak usia kelas 3 SLTP atau kelas 9 SLTP dan tahun ini waktunya masuk SLTA, mari gabung bersama kami di SMK Muhammadiyah 3 Dolopo. Untuk pendaftaran atau untuk melihat seluk-beluk SMK bisa mengunjungi ke website SMKM3 di www.smkm3dlp.sch.id. Kemudian itu. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.